seputar bisnis treasury. Kita tahu pasar keuangan kita dan juga aset-aset kita ini kan menjadi sangat volatil juga di tengah volatilitas yang ada di global begitu. Tapi Anda melihat seperti apa fundamental kita? Apakah dibandingkan dengan negara-negara peers ini kita sebenarnya masih cukup menarik? Ya, yang pertama fundamental kita sebenarnya kalau ngomong aset kelas kita cukup resilient gitu ya. Kalau kita ngelihat dari saham kita yang bisa recover dengan baik dan juga mungkin dari sisi surat berharga negara lah yang paling mudah gitu ya, SBN misalkan ya. SBN ini kalau kita bandingkan dengan 2018, kepemilikan asing di SBN ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di 2018 kepemilikan asingnya 41%, sekarang hanya 14,5%. Artinya ketergantungan terhadap dana asing dan capital outflow ini sebenarnya tidak mengganggu juga terlalu banyak terhadap SBN. Dan juga apa yang menjadi menarik sebenarnya memperkuat dari fundamental kita, yaitu keberadaan antara regulator, pemerintah dan juga perbankan yang sama-sama ingin mencapai yang namanya inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini semua yang bisa diakses. Kalau kita lihat kemarin bagaimana mengendalikan nilai tukar misalkan ya, Bank Indonesia juga mengakses dari pasar NDF di offshore gitu ya. Dan kita melihat bahwa sebenarnya akses ke pasar ini sekarang very bervariasi dan kita bisa melakukan itu. Pengendalian dari dalam negerinya cukup. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya apa yang menyebabkan komponen domestiknya ini kok bisa jadi tambah besar dari investasi dalam negeri. Ini artinya ada kesuksesan dari pemerintah, regulator dan juga perbankan dalam melakukan literasi investasi ke masyarakat Indonesia. Baik. Aset kelas apa yang menurut Anda ini masih akan menjadi primadona mungkin hingga akhir dari semester 1 2025 ini? Akhir dari semester 1 2025 aset kelas yang pasti masih emas. Ya, lalu yang kedua mungkin ada sedikit hints yang kemarin disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa sebenarnya ada room untuk pemangkasan suku bunga. Tidak disebutkan ada room untuk kenaikan suku bunga. Artinya ini good sign untuk investor-investor di obligasi. Jadi adanya kemungkinan bahwa pemangkasan suku bunga ini akan memperbaiki dari sisi capital gain apabila memang dia masuk sekarang, gitu ya. Dan juga sebenarnya hal-hal ini di-drive juga dengan kembali tadi saya sampaikan proyeksi dari IMF yang mereview bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan turun, sehingga bank-bank ini di dalam negeri juga melihat bahwa sebenarnya tren suku bunga ke depan ini sebenarnya masih akan melandai, bukannya naik. Baik. Lalu untuk aset seperti di ekuitas, apakah menurut Anda ini akan semakin ditinggalkan? Ekuitas menurut saya tidak juga. Kalau kita lihat di sektor-sektor finance dan juga di sektor komoditas berbasis emas, ini masih cukup baik untuk di-collect sekarang. Baik, artinya memang ada sektor-sektor tertentu yang Betul. mungkin bisa mendulang peluang begitu ya. Betul. Tapi kita kembali lagi ke obligasi yang tadi Anda sampaikan yang mungkin punya potensi yang cukup baik ke depannya begitu. Tapi kalau melihat kemarin yield SBN 10 tahun kita ini kan 4 juga di atas 7% begitu. Anda lihat kemana arahnya apalagi hingga akhir 2025 yang mungkin volatilitasnya juga masih terus terjadi. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya kenapa kemarin BI hold suku bunga BI 7 days di 575. Kenapa tidak meng-cut gitu ya? Sebenarnya ada alasan memperhatikan dari nilai tukar juga. Kekuatan dari nilai tukar dan juga appetite dari investor untuk interest rate diferensial pada saat dia berinvestasi di surat berharga di Indonesia. Dan apakah ini akan berlangsung lama? Menurut kami sebenarnya tadi saya sampaikan trennya sebenarnya suku bunga itu ke bawah bukan ke atas. Karena banyak negara, saya pikir juga termasuk di Indonesia, akan pro-growth. Artinya akan lebih mengutamakan dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan interest rate diferensial. Satu hal yang menjadi fakta adalah di tahun 2015, ingat saya, bahwa pada saat itu BI cut interest rate tapi juga rupiah menguat. Ini sebenarnya banyak investor-investor yang melihatnya kepada ketahanan jangka panjang dibandingkan ketahanan jangka pendek. Maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu yang menjadi porsi besar untuk bisa menjadi pertimbangan investor masuk ke kita.
Baik, meskipun kemarin kita sudah mendengar kisi-kisi dari Gubernur Bank Indonesia kalau mungkin ke depannya arah suku bunga ini adalah melandai begitu. Ya. Tapi kita tahu bagaimana ini sangat bergantung juga dengan keputusan moneter dari The Fed begitu. Ya. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa potensi The Fed ini masih bisa akan melakukan pemangkasan. Apalagi kita tahu ini terus bergeser, harapannya sebelumnya di pertengahan tahun sudah ada pemangkasan, tapi informasi terakhir yang disampaikan di dalam pidato dari Gubernur The Fed juga disampaikan oleh Jerome Powell bahwa mungkin mereka akan lebih berhati-hati. Ini kan akhirnya juga memainkan psikologis investor juga. Betul. Jadi kalau saya lihat pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate ini tidak secepat seperti sebelumnya saya perkirakan. Jadi kemungkinan di bulan September baru akan dilakukan dan sampai dengan akhir tahun perkiraannya akan ada pemangkasan minimal 25 basis point. Namun yang kita lihat adalah ke depannya seperti apa. Saya lihat di tahun 2026 dan 2027 ini pemangkasannya akan lebih agresif. Dipicu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik di Amerika. Jadi kita bisa melihat di awal 2007 kemungkinan Fed Fund Rate itu ada di kisaran sedikit di bawah 3%. Baik. Sebenarnya ini kan cukup kontroversial juga ya ketika kita mendengar yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginginkan adanya pemangkasan, tapi di sisi lain juga penerapan tarif ini akan berpotensi untuk menaikkan inflasi di Amerika Serikat. Tapi Anda sendiri melihat seperti apa ke depannya, apalagi juga proyeksi banyak pihak resesi di Amerika Serikat ini lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi kembali tadi seperti saya sampaikan, tarif ini sebenarnya akan mencapai kesepakatan. Yang diinginkan oleh Donald Trump adalah negosiasi sebenarnya. Jadi sesuai pada saat Cina melakukan retaliasi, akhirnya Trumpnya juga calm down dan akan melakukan negosiasi ke depannya. Tujuannya adalah melakukan ya yang namanya reciprocal, artinya apa yang dikenakan oleh negara lain dikenakan juga oleh Amerika, tapi dengan level tarif yang pantas. Itu yang sebenarnya akan dilakukan. Apakah akan ada perang dagang yang berkelanjutan? Kalau dari point of view saya kemungkinan tidak akan berlangsung lama karena ini akan menyangkut pertumbuhan ekonomi dari dunia yang akan terus melambat dan ini juga tidak diinginkan oleh semua negara. Baik, kalau tadi Anda sampaikan ada kemungkinan The Fed ini akan memangkas di bulan September 25 basis point, artinya berapa besar ruang bagi Bank Indonesia mungkin untuk bisa melakukan pemangkasan sebelum bulan September? Kalau bilang bahwa Bank Indonesia apakah akan melakukan ahead the curve atau tidak gitu kan, akan melakukan sebelum itu atau tidak, kembali lagi semuanya tergantung dari final decision terhadap tarif ini seperti apa, itu tentu saja. Dan kedua, melihat angka-angka dari dalam negeri juga, apakah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak, apakah ada sektor-sektor yang terimbas dari perang tarif ini atau tidak. Dan juga apakah kembali lagi tadi, apabila the worst case terjadi, apakah dumping itu masuk atau tidak.